Bab 1661. Si kejam, Li Qingfeng. Yayun menghampiri Lily dan menyerahkan tulang putih itu kepadanya, sambil berkata, ini yang kau beli seharga 5,4 miliar batu vitalitas tingkat kaisar. Kau benar-benar kaya. Dia tidak mengerti mengapa King Feng Li membeli tulang putih ini padahal dia tidak tahu tulang apa sebenarnya itu. Dengan senyum tipis, Li Qingshan memutar matanya dan berkata, Yayun, suatu hari nanti kamu akan menyesal telah kehilangan harta karun. King Feng Li tersenyum dan meletakkan tulang putih itu ke dalam cincin interspatialnya. Yayun tersenyum kecil dan mengucapkan selamat kepada King Feng Li sebelum kembali ke panggung lelang. Berdiri di panggung lelang, ia berkata kepada para pembudidaya mandiri di aula lelang, terima kasih semua telah datang ke lelang ibu kota kekaisaran. Lelang hari ini berakhir. Kemudian dia meninggalkan panggung lelang setelah melirik aneh ke arah King Feng Li. King Feng Li, Liang, dan anak anjing hitam hendak pergi ketika pangeran kedua memanggilnya. Pangeran kedua memperingatkan Li Qingfeng, kau harus berhati-hati. Aku tidak tahu apa tulang putih itu, tetapi kau telah menghabiskan 5,4 juta batu vitalitas tingkat kaisar untuk itu. Aku khawatir beberapa kekuatan akan mencoba merebutnya darimu dengan paksa, dan beberapa bahkan akan mencoba membunuhmu untuk itu. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, Pangeran kedua, jangan khawatir. Aku tahu itu dan aku akan baik-baik saja. Setelah mengobrol dengan pangeran kedua sebentar, King Feng Li meninggalkan bilik pribadi kedua bersama Liang dan anak anjing hitam dan berjalan menuju hotel mereka. Mereka hanya berjarak 100 meter dari balai lelang ibu kota kekaisaran ketika mereka bertemu dua pria. Mereka mengenakan pakaian biru dan tubuh kekar mereka memancarkan aura yang luar biasa. Mata Li Qingfeng menajam ketika ia mengenali mereka sebagai pengawal putra mahkota. Meskipun ia tidak tahu nama mereka, ia pernah melihat mereka bersama putra mahkota. Pria parubaya jangkung itu menatap Li Qingfeng dan berkata, serahkan tulang putih itu. Putra mahkota menginginkannya. Pergi sana. King Feng Li mencibir dan mengumpat mereka. Wajah pria jangkung parubaya itu memucat, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ia menghantamkan telapak tangannya ke arah Lily, memperlihatkan kekuatannya sebagai penguasa alam kaisar tingkat 9. Lily tersenyum dingin, kilatan niat membunuh muncul di matanya. Ia mengayunkan tangan kanannya dan menggunakan tinju ketujuh. Menghancurkan tubuh tinju neraka yang mencekik. Tinju ketujuh itu begitu kuat hingga membelah udara, dan secepat sambaran petir, langsung menghantam lelaki parubaya itu. Dengan suara berderak yang memekakkan telinga, tubuh lelaki jangkung setengah baya itu terbelah menjadi dua bagian berlumuran darah dan jatuh ke tanah, mati. Ekspresi pria parubaya lainnya berubah tajam, dan teror muncul di matanya. Ia tidak menyangka rekannya akan dibelah menjadi dua oleh Li Qingfeng dalam sekejap mata. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Tanpa ragu, dia berbalik untuk lari dari keberadaan iblis itu. Pergi ke neraka. Sambil berteriak, Li Qingfeng kembali menghantamkan tinju kanannya yang mengeluarkan seberkas cahaya hitam, membelah pria parubaya itu menjadi dua bagian. Ia pun jatuh ke tanah. Para pembudidaya diri yang menyaksikan semuanya tercengang oleh pemandangan itu. Mereka tidak menyangka lili dari Li Qingfeng begitu kuat dan ganas hingga bisa membelah orang menjadi dua hanya dengan satu pukulan. Dia bagaikan iblis yang baru saja keluar dari neraka. Efek inilah yang diinginkan Lily. Ia membunuh para pengawal putra mahkota untuk mengejutkan dan membuat kagum para kultivator yang mengincar harta karunnya. Ia tahu beberapa kultivator akan datang dan mencoba mengambil tulang putih yang dibelinya seharga 5,4 juta batu vitalitas tingkat kaisar dengan paksa. Banyak dari mereka yang bersembunyi di sekitarnya dan bisa menyerangnya kapan saja. Namun saat mereka menyaksikan kekuatan dan kekejaman King Feng Li, mereka menjadi takut dan tidak berani melakukannya lagi karena takut akan berakhir menjadi dua bagian seperti kedua pengawal putra mahkota. Li Qingshan berkata kepada anak anjing hitam dan Liang, cepat dan ayo kita keluar dari sini. Mereka berubah menjadi kilatan petir dan segera kembali ke hotel mereka. Pada saat yang sama, Leng Xie, penguasa aliansi Kalajengking, putra mahkota, penguasa paviliun harta karun spiritual, dan wakil pemimpin aliansi bela diri semuanya datang ke tempat di mana King Feng Li berada. Mereka mengikutinya dari dekat untuk mencoba mengepungnya tetapi mendapati dia sudah pergi. Melihat kedua pengawalnya terpotong menjadi dua, wajah putra mahkota berubah pucat pasi karena marah. Kilatan niat membunuh muncul di matanya. Ia berkata dengan dingin, King Feng Li, kau berani membunuh anak buahku. Tunggu saja. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Melihat pengawal putra mahkota yang tewas, pasukan lainnya menoleh. Mereka merasakan kedua pengawal itu sama-sama merupakan penguasa puncak alam kaisar tingkat 9, tetapi mereka telah dibunuh dengan mudah oleh Li Qingfeng. Mereka bisa membayangkan kekuatan tempur Li Qingfeng yang dahsyat. Sesampainya di hotel, Li Qingfeng menutup semua pintu dan jendela. Namun,
Ia tetap merasa tidak aman. Dia mengeluarkan beberapa batu vitalitas dan membangun dua susunan. Satu adalah susunan pertahanan tingkat kaisar dan yang lainnya adalah susunan kedap suara. Susunan pertahanan kelas kaisar dimaksudkan untuk melindunginya dari serangan musuh dan susunan kedap suara akan meredam semua kebisingan yang dapat mengganggu kultivasinya. Saat dia membeli tulang putih itu, dia tahu bahwa dia telah memiliki banyak musuh, yang masing-masing merupakan kekuatan terkenal di benua api merah dan mereka tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah segera memurnikan tulang putih itu dan menerobos ke alam tertinggi. Setelah itu, dia akan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua. Sambil tersenyum, Li Qingshan bertanya kepada jiwa naga api di dalam hatinya, "Senior, bagaimana cara memurnikan tulang naga?" Jiwa naga api terbang keluar dari pikirannya dan berubah menjadi naga emas. Ia dengan hati-hati menatap tulang naga di tangan King Feng, melepaskan prestise naga dewa dan merasakan aura di dalamnya. Bab 1662. Segel level suci. Jiwa naga api menyelidiki tulang naga putih dan berkata, "King Feng Li, ini tulang naga emas." Kebingungan muncul di mata King Feng Li karena dia tidak tahu tentang naga dewa atau latar belakang naga emas. Jiwa naga api menjelaskan, "Akan kuberikan pengantar singkat. Di dunia ini ada 5 naga dewa, yang melambangkan emas, kayu, air, api, atau tanah. Naga emas adalah yang terkuat di antara mereka. Selain naga-naga dewa dari 5 elemen, ada naga-naga dewa lainnya seperti naga petir, naga cahaya, naga kegelapan, naga terbang, dan sebagainya." Melihat Lily yang masih bingung, jiwa naga api melanjutkan penjelasannya. Kekuatan naga emas terletak pada kekuatannya, yang merupakan yang terbesar di antara semua naga dewa. Ia dapat meledakkan sebuah planet dengan satu cakar, dan tulang putih ini adalah salah satu jari cakarnya. Mendengar penjelasan dari naga api, King Feng Li begitu gembira hingga ia hampir melompat kegirangan. Naga emas kuno begitu kuat hingga bisa meledakkan planet hanya dengan satu cakar. Setelah dia memurnikan tulang naga, akan mudah baginya untuk membunuh Kaisar Api Merah. Melihat kegembiraan Lily, jiwa naga api meredam antusiasmenya dengan berkata, "Anak kecil, jangan sombong. Tulang naga sangat sulit dimurnikan karena membutuhkan fisik khusus. Orang biasa tidak akan pernah bisa memurnikannya. Lagi pula, sayang, naga dewa kuno itu hanya bisa meledakkan sebuah planet pada tahap puncaknya. Kau tidak bisa melakukannya hanya dengan memurnikan sepotong kecil tulang cakarnya. Tapi aku prediksi kau akan menembus alam tertinggi setelah memurnikannya." Lily mengangguk. Tentu saja, ia tahu ia tidak bisa dengan mudah meledakkan sebuah planet hanya dengan cakar kecil naga emas kuno. Tapi itu sudah cukup baginya untuk menembus alam tertinggi. Saat itu, Lily pasti tak terkalahkan saat menghadapi semua musuhnya di negeri Lingyun, seperti Putra Mahkota dan Leng Xie dari aliansi pembunuh Kalajengking. Jika mereka berani mencari masalah dengannya, ia akan menghabisi mereka semua. King Feng Li tahu waktu tidak berpihak padanya karena musuh-musuhnya akan datang menjemputnya kapan saja. Dia memeriksa lagi susunan pertahanan kelas kaisar dan susunan kedap suara sebelum duduk di tempat tidur bersila dengan tulang naga di depannya. Menyalurkan mantra surgawi abadi di tubuhnya, King Feng Li menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk gerakan mantra abadi yang memancarkan cahaya keemasan yang berusaha menyerap energi yang terkandung dalam tulang naga. Kemudian, dia terpaku ketika mendapati mantra surgawi abadi miliknya tidak mampu membuka segel pada tulang naga, apalagi menyerap energi di dalamnya. Tercengang, King Feng bertanya, "Senior, aku tidak bisa membuka segel tulang naga itu. Apa yang harus kulakukan untuk memperbaikinya?" Sambil tersenyum tipis, jiwa naga api berkata, "Tulang naga itu disegel oleh seorang santo kuno dengan mantra suci. Tulang itu sangat kuat, tetapi aku bisa membantumu menghancurkannya dan juga mengajarimu seperangkat teknik kultivasi naga dewa agar kau bisa memurnikan tulang naga itu dengannya." Seketika, Li Qingfeng berdiri dan membungkuk kepada arwah naga api, sambil berkata, "Terima kasih, senior." Jiwa naga api melepaskan kehadiran ilahinya, memenuhi ruangan dengan panas yang membara. Suhunya setidaknya 8.000 derajat. Suhunya setara dengan suhu pecahan jiwa naga api. Jika ia mencapai kekuatan puncaknya kembali, suhunya akan mencapai ratusan ribu derajat, cukup untuk melelehkan segala sesuatu di dunia. Beruntungnya api emas di tubuh King Feng Li juga bersuhu 8.000 derajat sehingga ia dapat menahan api naga suci yang dilepaskan oleh jiwa naga api. Jiwa naga api menyemburkan api ilahi Kaisar Langit Merah, yang termasuk dalam 30 api ilahi teratas di alam semesta. Api itu memancarkan panas yang begitu dahsyat, seolah-olah akan melelehkan ruang dan waktu. Api suci menyentuh permukaan tulang naga dan mulai membuka segel saga yang tertempel di atasnya. Di bawah api, tulang naga melepaskan seberkas cahaya putih yang perlahan membentuk bintang putih berujung 5. Ini adalah susunan bintang berujung 5 yang berkilauan dengan rune berbentuk kecebong yang tak terhitung jumlahnya.
Susunan ini mengandung kekuatan tak terbayangkan dari seorang santo kuno, dan mustahil bagi orang biasa untuk menghancurkan atau bahkan mengaktifkannya. Rune dalam susunan bintang berujung 5 itu begitu kuat sehingga mampu menahan api maha dahsyat yang dilepaskan oleh jiwa naga api. Kekuatan mereka pun mencapai titik impas. Di sisi lain, Lily King Feng tercengang. Ia mengira jiwa naga api dapat dengan mudah menghancurkan segel pada tulang naga. Sekarang, tampaknya tugas itu tidak semudah itu. Setelah setengah jam, api suci yang dilepaskan oleh jiwa naga api masih belum mampu menghancurkan segel suci di tulang naga. Jiwa naga api mulai merasa sedikit malu. Ia telah berjanji pada Lily King Feng bahwa ia pasti akan mematahkan segel orang suci itu. Sekarang ia merasa malu ketika tulang itu tetap utuh setelah sekian lama. Pada saat ini, suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar di benak Li Qingshan, "Bocah kecil, aku akan keluar dan membantumu." Segel orang suci itu kuat, dan jiwa pecahan naga api hanya memiliki energi spiritual yang terbatas. Segel itu tidak bisa dihancurkan dengan cara ini. Gembira, King Fengli segera berterima kasih kepada Kaisar Malam Kegelapan atas bantuannya. Dia tahu bahwa stempel segel itu pasti akan hancur dengan bantuan Kaisar Malam Kegelapan yang merupakan seorang santo kuno. Jiwa Kaisar Malam Kegelapan terbang keluar dari pedang. Ia menyatukan kedua tangannya dan membentuk gerakan nyanyian suci yang melepaskan seberkas cahaya hitam yang terbuat dari rune yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu mengandung kekuatan yang begitu mengerikan hingga membekukan ruang dan waktu. Seketika, sinar cahaya hitam melesat ke tulang naga dan menghantam rune-rune susunan bintang berujung 5 dengan kekuatan dahsyat. Rune-rune itu berkedip-kedip di bawah serangan itu, seolah-olah akan dikenali olehnya. Namun, di saat berikutnya, rune susunan bintang berujung 5 kembali ke keadaan semula. Kelima bintang di dalamnya terhubung, dan ketika satu bintang diserang, bintang-bintang lainnya akan datang menyelamatkannya. Kaisar Malam Kegelapan terkejut dengan apa yang disaksikannya. Ia tidak menyangka santo kuno yang menyegel tulang naga itu adalah seorang pembangun susunan tingkat suci. Untungnya, Kaisar Malam Kegelapan familiar dengan formasi. Ia mengaktifkan mata sucinya dan mengamati 5 bintang dalam rune formasi berujung 5 itu, mencoba menemukan kelemahannya. Sesaat kemudian, ia menemukan kelemahannya ada pada bintang ketiga atau bintang tengah. Kaisar Malam Kegelapan memberitahu jiwa naga api tentang kelemahan yang ia temukan dan berkata, "Mari kita gabungkan kekuatan kita dan serang bintang ketiga." Saat bintang ketiga hancur, segelnya akan lenyap. Jiwa naga api mengangguk dan menyemburkan api suci lainnya. Sementara itu, Kaisar Malam Kegelapan menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk gerakan mantra suci yang memancarkan seberkas cahaya hitam. Serangan mereka mengenai bintang ketiga secara bersamaan dan meninggalkan retakan di sana. Bab 1663. Menerobos ke alam tertinggi. Kaisar Malam Kegelapan dan jiwa naga api menggabungkan kekuatan dan memecahkan bintang ketiga dalam rune susunan berujung 5 yang kemudian meledak berkeping-keping dengan suara menggelegar. Rune-rune suci itu menghilang, dan tulang putih kristal itu terekspos ke udara. Kehadiran naga suci yang dilepaskannya mengguncang bumi dan memukau surga. Di bawah tekanan kehadiran kuat naga emas, King Fengli tersandung ke belakang dengan wajah pucat dan hampir jatuh ke tanah, tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat kritis ini, jiwa naga api memancarkan kehadiran dewa tersendiri dan membantu King Fengli menahan kehadiran naga emas yang dilepaskan dari tulang naga, menenangkan tubuhnya. Sambil mendesah, Li King Feng berpikir dalam hati, kuat sekali. Pantas saja naga emas adalah makhluk terkuat di dunia. Aku bahkan tak bisa menahan aura yang terpancar dari salah satu tulangnya, aku pasti akan hancur berkeping-keping jika itu naga emas sungguhan. Sambil tersenyum tipis, arwah naga api berkata kepada Lily, "Si kecil, Kaisar Malam Kegelapan dan aku telah mematahkan segel suci pada tulang naga. Sekarang kau bisa menyempurnakannya dengan mantra naga ilahi yang baru saja kuajari." Lily King Feng mengangguk dengan mata gembira. Dalam hati, ia melafalkan mantra naga ilahi yang dipelajarinya dari naga api. Nyanyian naga dewa merupakan seperangkat teknik budidaya naga dewa yang hanya diperuntukkan bagi keluarga naga dan biasanya tidak tersedia bagi manusia. Namun jiwa naga api membuat pengecualian terhadap King Fengli karena memiliki hubungan baik dengan dirinya dan membutuhkan King Fengli untuk mencarikannya tubuh naga suci yang tepat agar bisa dihuni. Tentu saja, mustahil bagi orang biasa untuk mengolah mantra naga ilahi. Namun, Lily dapat melakukannya karena ia memiliki setetes darah naga di tubuhnya dan dengan demikian telah membentuk ikatan dengan keluarga naga. Berbaring tengkurap seperti seekor naga, King Fengli menyatukan kedua tangannya dan membentuk gerakan nyanyian naga yang saleh. Berbeda dari kultivasi manusia, King Fengli memegang tulang naga emas di tangannya saat ia melantunkan mantra. Awalnya, tulang itu menolak pemurnian yang dilakukan oleh Li Qingshan, tetapi mantra naga ilahi Li Qingshan sangat kuat. Mantra itu memancarkan aura naga ilahi kuno,
dan rune ilahi yang berkilauan di dalamnya merupakan rune tertua dalam keluarga naga, sekaligus rune terkuat di dunia. Mantra naga ilahi yang dikultivasikan Li Qingfeng sangat kuat, begitu pula rune naga emas yang terpancar dari tulang naga. Kedua naga dewa kuno itu berebut kendali. Sementara itu, sesuatu di tubuh King Feng Li merasakan kehadiran naga api dan naga emas dan merespons dengan bernyanyi dan mulai berguling-guling di tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam tubuh Lili, terjadi pergolakan dahsyat yang terdengar seperti tsunami, gempa bumi, banjir bandang, badai, atau badai pasir gurun. Selama pergolakan dahsyat itu, suara nyanyian naga dan auman harimau menggema di angkasa. Tubuh Lili juga melepaskan aura naga dewa yang membawa kekacauan. Bukan emas, kayu, air, api, tanah, bukan guntur, bukan cahaya, bukan kegelapan. Aura naga itu justru membawa semacam unsur kekacauan, meskipun samar. Merasakan kehadiran kacau darah naga yang dilepaskan oleh King Feng Li, tulang naga emas mengeluarkan suara gemetar, seolah-olah telah bertemu leluhurnya. Di mata Lili, ada dua planet yang berputar. Planet-planet itu sangat besar, ratusan juta kali lebih besar dari bumi. Di planet di mata kirinya terdapat spesies yang tak terhitung jumlahnya termasuk naga sejati, burung phoenix, burung rock, garuda, cacing berkepala 9 dan setan banteng, Del. Di bola mata lainnya ada angin, hujan, guntur, kilat, emas, kayu, air, api, tanah, matahari, bulan, bintang, segala sesuatu antara langit dan bumi, serta gunung dan sungai. Lili tidak menyadari bahwa matanya sedang mengalami transformasi. Lebih tepatnya, bukan matanya yang berubah, melainkan darah naga kekacauannya. Darah itu melepaskan daya tarik kekacauan yang kuat, seolah-olah telah menemukan keturunan atau subjeknya. Di depan Lili, bayangan naga dewa kekacauan muncul. Meskipun sangat samar, orang bisa melihat martabat dan kekuatannya. Ia melepaskan pusaran berwarna lemon dan menyerap seluruh tulang naga emas ke dalam tubuhnya. Tulang naga emas meronta-ronta sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri. Namun, ia tak berhasil. Akhirnya, tulang itu masuk ke jari telunjuk kanan Li dan menyatu dengan tulang jari Li. Orang dapat melihat jari telunjuk King Feng Li telah berubah menjadi emas dan tulang jarinya melepaskan cahaya keemasan yang menyinari dunia dan merobek langit. Kekuatan naga dewa yang dahsyat dilepaskan dari tulang naga emas dan menjalar melalui kulit, otot, urat, tulang, dan organ dalam Li sebelum berkumpul di dantiannya. Akhirnya, kekuatan itu mengalir deras ke inti spiritualnya. Inti roh merupakan bagian terpenting bagi seorang praktisi kultivasi diri karena mewakili tingkat kekuatan mereka. Semakin kuat inti roh, semakin besar pula daya tempur dan esensi vital mereka. Setelah menyerap energi naga emas, inti roh Lili mulai bertransformasi lagi. Sebelumnya terdapat 9 tanda pada inti roh emas, kini tanda-tanda itu mulai retak. 9 tanda semuanya meledak menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang berubah menjadi matahari mini keemasan terang setelah menyerap energi naga emas. Dantian milik King Feng Li bagaikan alam semesta dengan matahari dan bintang keemasan yang berputar di dalamnya. Inti roh Li King Feng adalah pusat alam semesta, mendominasi bintang-bintang emas yang berputar di sekitarnya. Bintang-bintang emas mengorbit inti roh seolah-olah mereka sedang menyembah dewa mereka. Akhirnya, cahaya keemasan itu mulai berkumpul dan akhirnya mengembun menjadi matahari keemasan yang mengandung kekuatan mengerikan. Matahari itu adalah inti spiritual Lili. Inti rohnya hancur dan kemudian tersusun kembali menjadi inti roh matahari. Biasanya, ketika seorang kultivator diri menembus alam tertinggi, ia juga akan memiliki inti roh emas. Namun, inti roh mereka tidak secemerlang atau sekuat inti roh King Feng Li. Inti roh matahari emas milik King Feng Li bagaikan matahari di alam semesta, menyinari segala sesuatu di dunia bagaikan penguasa alam semesta. Dia berdiri dan tidak mengeluarkan sedikit pun tenaga. Udara di sekitarnya mulai retak dan meledak menjadi puing-puing. Seperti penguasa dunia, King Feng Li melepaskan energi dahsyat, membakar, dan menghancurkan dunia dari dantiannya. Aku benar-benar berhasil menembus alam roh tertinggi dan memadatkan inti roh matahari yang legendaris, gumam Li Qingshan dalam hati, sorot matanya penuh kegembiraan. Inti roh matahari adalah inti roh terkuat di alam semesta. Ia juga disebut fisik matahari dan memiliki potensi yang menyaingi dewa matahari. Bab 1664. Tinju matahari. Li berdiri. Di dalam dantiannya, terdapat matahari emas mini yang memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Matahari mini ini adalah inti spiritualnya, inti spiritual matahari. Seperti matahari merah, kulitnya, ototnya, uratnya, tulangnya, organ dalamnya, dan pori-porinya memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan bersinar di langit dan bumi, membawa kecemerlangan bagi dunia. Tiba-tiba, King Feng Li mengerutkan kening karena dia merasakan seseorang sedang mendekati susunan pertahanan tingkat kaisarnya.
Ia mengaktifkan kemampuan clairvoyance di mata kanannya dan dengan jelas melihat seorang pria yang seluruhnya tertutupi pakaian hitam, kecuali matanya yang dingin dan haus darah. Dilihat dari aura kuat yang terpancar dari pria berpakaian hitam itu, Lily Qingshan menyimpulkan bahwa ia adalah seorang master alam tertinggi. Memancarkan niat membunuh di sekujur tubuhnya, pria berpakaian hitam itu memiliki tato kalajengking di pergelangan tangan kanannya. Tak diragukan lagi, ia berasal dari aliansi pembunuh kalajengking dan memiliki kekuatan besar serta pangkat tinggi. Sambil tersenyum tipis, Lily Qingfeng bergumam, "Bagus. Aku bisa menggunakannya untuk menguji kekuatanku." Ia melepas susunan pertahanan tingkat kaisar dan peredam suara, memperlihatkan dirinya kepada pria berpakaian hitam itu. Ia berkata, "Kalau aku tidak salah, kau berasal dari aliansi pembunuh kalajengking dan kau di sini untuk membunuhku." Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening, dan secerca keterkejutan muncul di matanya. Ia mengira dirinya tersembunyi dengan baik dan terkejut karena telah terdeteksi. Dua kemampuan terpenting seorang pembunuh adalah penyembunyian dan pembunuhan. Penyembunyian yang baik dapat membuat si pembunuh tak terlihat oleh musuh-musuhnya. Namun, pria berpakaian hitam itu mudah terdeteksi, yang menjelaskan keterkejutannya. Dia menatap Li Qingfeng dengan senyum dingin, "Karena kau sudah melihatku, aku akan jujur padamu. Hari ini adalah tanggal kematianmu karena kau berani membunuh salah satu anggota aliansi pembunuh kalajengking kami. Aku akan mengubahmu menjadi abu." Li Qingfeng mengerutkan kening, kilatan dingin melintas di matanya. Ia berkata dengan dingin, "Bagus sekali. Karena kau yang memintanya, aku tidak akan membiarkan tubuhmu utuh. Aku akan mengubah tubuhmu menjadi abu." Lelaki berpakaian hitam itu mengulurkan tangan kanannya dan melemparkan paku besi hitam yang memancarkan cahaya hijau. Cahaya hijau itu sebenarnya adalah pantulan asap gas beracun. Sebagai seorang pembunuh, ia ahli dalam serangan diam-diam dengan senjata tersembunyi. Ia berniat membunuh Lily dengan paku beracun ini. Tiba-tiba, Qingfeng Li membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas energi emas. Setelah menyerap cahaya inti roh matahari, energi kemasan itu menjadi semakin panas dan kuat, membawa energi yang dapat merobek apapun yang menghalangi jalannya. Seketika, energi itu merobek paku hitam itu menjadi dua bagian. Ekspresi pria berpakaian hitam itu berubah drastis setelah menyaksikan apa yang baru saja dilihatnya. Paku racunnya yang kuat telah membunuh beberapa master alam tertinggi tingkat pertama, jadi melihatnya dengan mudah dipatahkan oleh lawannya membuatnya terkejut. Ia menghantamkan tinju kanannya yang membawa energi alam tertinggi yang dahsyat. Merobek ruang dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya, tinjunya menghantam jantung Li Qingfeng. Lily tetap tenang. Ia menyalurkan esensi vitalnya yang mengalir melalui meridian di lengannya hingga ke telapak tangannya. Telapak tangannya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang seperti matahari mini yang menyala. Itu adalah hasil karya inti roh matahari yang memanaskan esensi vital hingga suhu setinggi matahari. Saking panasnya, ia bisa melelehkan apapun hingga tak ada lagi. Lily melancarkan jurus matahari yang ia pahami dari inti roh matahari. Kekuatan dahsyat jurus ini melengkapi jurus neraka pencekik miliknya. Strangle Hellfish mampu menekan neraka, sedangkan Sunfish mampu menekan dunia makhluk hidup karena mengandung panas yang mengerikan yang mampu membakar segalanya hingga tak ada dan mengubah dunia menjadi lubang hitam yang mengerikan. Seperti matahari mini yang menyala-nyala, Sunfish menghantam dengan ganas ke tangan lelaki berpakaian hitam itu dan membuat lubang besar di dalamnya, menghanguskan lukanya dengan energi panas yang mengerikan. Kemudian panas matahari yang mengerikan menjalar ke lengan, bahu, kepala, leher, lalu turun ke pinggang, perut, kaki, dan akhirnya ke jari-jari kakinya, membakar seluruh tubuh pembunuh itu menjadi abu. Selama proses itu, pria berpakaian hitam itu terus menjerit dengan memilukan. Jeritannya menusuk dan memekakkan telinga karena rasa sakit yang membakar begitu hebat sehingga bahkan pembunuh terkuat pun tak sanggup menahannya dalam diam. Lily mengulurkan kedua jari telunjuknya dan membentuk gestur melantunkan mantra untuk membangun susunan kedap suara di udara sekitarnya. Hal ini mencegah teriakan pria berpakaian hitam itu membuat orang-orang di sekitarnya waspada dan ketakutan. Tak lama kemudian, pria berpakaian hitam itu berubah menjadi tumpukan abu dan lenyap di udara. Meskipun tubuh fisik pria berpakaian hitam itu telah mati, seberkas cahaya hijau muncul di lubang hitam. Itu adalah jiwa alam tertingginya. Setelah kultivator diri memasuki alam tertinggi, mereka dapat memadatkan jiwa mereka yang seperti jiwa yang baru lahir di dunia kultivator diri. Jiwa itu adalah versi mini dirinya sendiri, seukuran kepalan tangan. Dengan wajah pucat, ia menatap tajam ke arah Qingfeng Li sebelum melarikan diri. Dengan senyum dingin, Qingfeng Li menyalurkan energi roh dalam pikirannya dan membentuk perisai cahaya pelindung spiritual yang menyelimuti masa cahaya hijau. Gumpalan cahaya hijau itu berusaha keras untuk berlari,
tetapi tidak berhasil karena Lily telah memasuki alam tertinggi tingkat pertama dan energi spiritual tingkat tertingginya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Hal itu sepenuhnya membatasi pergerakan gumpalan cahaya hijau tersebut. Dengan senyum dingin, Li Qingshan berkata, katakan padaku lokasi markas besar aliansi pembunuh kalajengking. Masa cahaya hijau itu menggelengkan kepalanya dan menolak menjawab. Kau pikir aku tidak akan tahu kalau kau diam saja? Aku bisa menemukan jawabannya dengan teknik pencarian jiwa. Tatapan mata King Fengli berubah tajam dan seberkas cahaya hitam melesat keluar dari matanya. Membawa aura yang mengerikan, seberkas cahaya hitam melesat ke kedalaman masa cahaya hijau dan mulai mencari ingatannya. Sesaat kemudian, Lily telah selesai mencari semua ingatannya. Kemudian, ia mengeluarkan singa guntur sonik yang mengubah gumpalan cahaya hijau itu menjadi debu. Melalui pencariannya terhadap ingatan kumpulan cahaya hijau, King Fengli mengetahui bahwa markas besar aliansi pembunuh kalajengking berada di istana bawah tanah di bawah gunung tinggi di barat laut ibu kota kekaisaran. Lebih penting lagi, ia telah menemukan bahwa aliansi pembunuh kalajengking bekerja sama dengan Putra Mahkota. Berkat dukungan Putra Mahkota, aliansi pembunuh kalajengking telah menjadi organisasi pembunuh nomor 1 di negeri Lingyun. Sekarang, King Fengli mengetahui rahasia Putra Mahkota. Niat membunuh terpancar di mata Li Qingfeng. Ia bergumam, bagus sekali. Hari ini aku akan menghancurkan aliansi pembunuh kalajengking dan dengan demikian menghancurkan dukungan Putra Mahkota. King Fengli keluar dari kamarnya dan membersihkan semua jejak kejadian sebelum memasuki ruangan lain. Di dalam ruangan, anak anjing hitam dan Li yang sedang berkultivasi. Begitu Li Qingshan masuk, mereka berdiri dengan tatapan terkejut. Bab 1665. Keluar dari ibu kota kekaisaran. Anak anjing hitam menatap ke arah King Fengli, kebingungan lalu keheranan muncul di matanya karena ia merasakan kekuatan jiwa yang mengguncang dunia dalam diri King Fengli. Ia menatap King Fengli dan berkata dengan takjub, apakah kamu telah memasuki alam tertinggi? King Fengli mengangguk dan berkata, ya, aku baru saja menerobos ke alam tertinggi. Petik 2. Dia tidak memberitahu Black Puppy bahwa dia telah menggabungkan tulang naga dengan jari telunjuk kanannya. Dengan jari telunjuk kanannya, ia dapat melakukan jari naga dewa, yang begitu kuat sehingga dapat menembus surga dan kehampaan serta menekan waktu dan segala isinya. Li yang menatap Li Qingfeng dengan kagum, matanya dipenuhi bintang-bintang kemasan yang berkilauan. Ia hampir saja menjatuhkan diri ke pelukan Li Qingfeng. Dia ingat saat pertama kali bertemu dengan King Fengli, dia tidak terlalu kuat, namun hanya dalam waktu 2 bulan, King Fengli telah memasuki alam tertinggi. Kemajuan kultivasinya adalah yang tercepat di dunia kultivasi diri. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya sebagai jenius terhebat dalam 1000 tahun terakhir. Li Lifeng melirik Li Yang dan berkata, kamu tunggu di hotel ini. Aku dan si anjing hitam akan keluar untuk menyelesaikan tugas. Lalu, ia meninggalkan hotel bersama Black Puppy. Berjalan di jalan yang lebar di tengah kerumunan orang, Black Puppy tampak bingung. King Fengli, apa yang akan kita lakukan? Aku merasakan niat membunuh darimu. Sambil mengibaskan ekor hitam kecilnya, si anak anjing hitam bertanya. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, ya. Aku sudah memutuskan untuk menghancurkan aliansi pembunuh kalajengking. Black Puppy bertanya, tahukah kau di mana markas mereka? Bagaimana kita bisa menghancurkan mereka jika kita tidak tahu di mana mereka berada? Puppy, jangan khawatir. Aku tahu di mana markas mereka dan kita sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan mereka. Dengan percaya diri, King Fengli memimpin anak anjing hitam menuju pegunungan tinggi di barat laut ibu kota kekaisaran. Sebuah gunung tinggi menjulang di sebelah barat laut ibu kota kekaisaran. Dengan ketinggian lebih dari 3000 meter, gunung itu ditutupi pepohonan kuno yang lebat, tempat banyak binatang iblis bersemayam. Binatang-binatang iblis di sini sangat kuat dan akan menyerang siapapun yang mencoba mendekati sarang mereka. Gunung itu telah menjadi gunung terpencil bernama Gunung Macan Hitam, dan hanya sedikit orang yang berani mendekatinya. Hari ini Gunung Macan Hitam kedatangan 2 pengunjung, yaitu King Fengli dan anak anjing hitam. Mereka menerobos masuk ke hutan kuno tanpa mempedulikan binatang iblis yang bersembunyi di pepohonan. Seekor burung nasar iblis yang terbang di udara merentangkan cakarnya yang tajam dan menebas ke bawah, mengincar jantung King Fengli. Burung nasar iblis telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam kaisar roh dan hampir memasuki alam tertinggi. Di antara binatang iblis yang tinggal di sini, ia merupakan salah satu petarung terkuat, tetapi di mata King Fengli, kekuatannya tidak ada apa-apanya baginya. Sambil menatap burung nasar iblis di udara, King Fengli membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas energi kemasan. Secepat kilat, energi emas melesatkan lubang besar pada burung nasar iblis itu. Lubang besar itu adalah bekas jantungnya. Seketika, burung nasar iblis itu terkulai di tanah dalam gumpalan darah.
Dengan jeritan, ia mati. Tanpa melirik sedikit pun ke arah tubuhnya, King Fengli menuntun anak anjing hitam untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka baru berjalan puluhan meter ketika seekor laba-laba raksasa melompat dari bawah tanah. Dengan tinggi puluhan meter, 8 tang tajam pada tentakel laba-laba itu memancarkan cahaya hitam yang mengandung racun mematikan. Seorang petarung alam tertinggi tingkat pertama, laba-laba raksasa itu lebih kuat dari burung nasar iblis yang baru saja mereka temui. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan jaring laba-laba putih, berusaha mengikat King Fengli dengannya. Kuat dan padat, jaring laba-laba putih itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dalam rune pengikat putihnya yang berkedip-kedip. Dengan pikiran, Lili mengeluarkan pedang Kaisar Api. Dengan menyalurkan esensi vital gaya api di tubuhnya, ia menebasnya ke depan dengan kuat dan membentuk aura pedang api. Aura pedang api membakar jaring laba-laba putih dengan suara berderak keras. Tanda-tanda jelas muncul di sana, seolah-olah jaring laba-laba itu hampir putus. Li Qingfeng mengerutkan kening, dan secercah keterkejutan muncul di matanya. Ia tidak menyangka jaring laba-laba itu akan cukup kuat untuk menangkis serangan aura pedangnya. Di sampingnya, anak anjing hitam menjelaskan, King Fengli, pedang Kaisar Api milikmu hanyalah perangkat roh tingkat Kaisar, sementara jaring laba-laba raksasa setara dengan serangan tingkat tertinggi. Tentu saja kau tidak bisa mematahkannya. King Fengli mengangguk mengerti dan mengembalikan pedang Kaisar Api ke cincin interspatial. Dia memutuskan untuk melelehkan jaring laba-laba putih dengan api. Api keemasan muncul, menari-nari di antara jari telunjuk kanan dan jari tengahnya. Suhu api keemasan itu mencapai 8.000 derajat. Begitu muncul, ia membakar udara hingga membentuk lubang hitam raksasa. Layaknya lubang hitam di alam semesta, api itu terhubung dengan ruang misterius. Dengan kekuatan yang dahsyat, Lili melemparkan api keemasan ke jaring laba-laba putih. Dengan suara berderak yang keras, jaring laba-laba putih itu terbakar menjadi abu dan lenyap. Api emas itu cukup kuat untuk membakar apapun di dunia. Bahkan jaring laba-laba putih dari binatang iblis alam tertinggi pun tak mampu menahannya. Laba-laba raksasa itu berubah ekspresinya saat melihatnya. Amarah terpancar di matanya karena jaring laba-laba adalah hal terpenting baginya setelah kehidupan. Namun, benda itu seharusnya terbakar habis oleh api King Fengli. Laba-laba raksasa itu mengayunkan kaki kanannya yang membuat retakan besar di udara dan mencakar King Fengli. Sambil menyeringai, King Fengli tetap bertahan di posisinya dan tidak bergerak sampai kaki laba-laba raksasa itu hampir menyerangnya. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram kaki kanan laba-laba raksasa itu, lalu meremasnya dengan kuat. Dengan suara berderak, kaki laba-laba raksasa itu patah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Laba-laba raksasa itu membuka mulutnya dan menjerit. Rasa sakit akibat kakinya yang patah begitu hebat sehingga bahkan binatang iblis dari alam tertinggi pun tak sanggup menahannya. Kaki laba-laba merupakan senjata terkuatnya selain jaring laba-laba putihnya, tetapi sekarang kaki itu telah patah. Bab 1666. Menemukan markas besar aliansi Kalajengking. Kaki laba-laba raksasa itu sangat keras dan tangguh, seolah-olah dapat menembus segala sesuatu di dunia. Kaki-kaki itu bahkan lebih keras daripada kulit semua binatang iblis. Namun, ketika kaki-kaki itu bertemu dengan lengan Li Qingfeng, rasanya seperti telur yang bertemu batu, mudah hancur berkeping-keping. Laba-laba raksasa, aku akan memuji kekuatan tulang naga padamu. Lili tersenyum dingin dan mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan. Sebuah laser emas terang yang mengandung napas naga ilahi melesat keluar dari jarinya. Karena tulang naga di jari telunjuk kanan King Feng mengandung napas naga ilahi, tulang itu juga mengandung kekuatan naga emas ilahi, seekor naga dengan tubuh yang tak terkalahkan. Begitu laser emas ditembakkan dari jari King Feng, laser itu melesat menembus udara dan angkasa, dan sebuah lubang raksasa tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dalam sekejap mata, laser emas melesat melewati kepala dan otak laba-laba raksasa, menciptakan lubang raksasa di kepalanya. Laser emas itu tidak berhenti sampai di situ, ia terus melesat beberapa ratus meter lebih jauh dan membuat lubang raksasa tak berdasar di gunung tinggi. Jari naga dewa, milik King Fengli terlalu kuat, tidak ada yang dapat menghentikannya untuk menghancurkan segalanya di dunia. Laba-laba raksasa itu bahkan tidak sempat berteriak ketika kepalanya tertembak, seluruh energi spiritualnya hancur dalam sekejap. Otaknya tertumpah keluar dari kepalanya saat ia jatuh ke tanah dan mati. Li Qingfeng berjalan menuju laba-laba raksasa, lalu membelah perutnya dengan cakarnya. Sebuah pil iblis raksasa tingkat tertinggi muncul. Li Qingfeng mengeluarkannya dan melemparkannya ke arah anak anjing hitam. Anak anjing hitam menggoyangkan ekornya saat menangkap pil iblis. Ia sangat gembira karena tahu kekuatannya akan meningkat drastis setelah memurnikan pil iblis tingkat tertinggi. Anak anjing hitam tidak ragu-ragu saat dia membuka mulutnya, memakan pil iblis itu dan mulai mengunyah.
Meskipun pil iblis itu lebih kuat daripada Black Puppy, giginya sangat tajam. Di bawah gigi tajam itu, pil iblis itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kekuatan vitalitas iblis raksasa, yang disempurnakan dan diserap oleh Black Puppy. Anak anjing hitam menggunakan kekuatan super leluhur anjing dan membentuk formasi tangan. Ini adalah nyanyian kuno leluhur anjing kuno, yang mengandung kekuatan dahsyat dan kekuatan mistis. Mantra itu melepaskan naskah jimat waktu saat anak anjing hitam memurnikan semua vitalitas iblis tingkat tertinggi, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, lalu memusatkan semuanya di perut bagian bawahnya. Inti iblis Black Puppy mulai bermutasi dan berubah menjadi warna emas, pertanda tercapainya setengah langkah alam tertinggi bagi binatang iblis. Harus diakui, sebagai leluhur anjing di seluruh benua, dan leluhur semua binatang iblis anjing, Black Puppy memiliki kecepatan peningkatan kekuatan yang sangat lambat. Meskipun ia telah mengonsumsi pil iblis tingkat tertinggi, ia baru mencapai alam tertinggi setengah langkah. Kalau saja ada binatang iblis lain yang memakan pil iblis itu, dia pasti akan mencapai alam tertinggi tingkat pertama. Meski begitu, kemampuan bertarung Black Puppy tidak lebih lemah dari mereka yang berada di alam tertinggi tingkat pertama. Dia mungkin bahkan lebih kuat jika dilihat dari cakarnya yang tajam. Anak anjing hitam mengayunkan cakarnya, beberapa retakan muncul di udara dan kekosongan terlihat melalui retakan itu. Ruang di dalam retakan itu meledak, seolah-olah semua yang ada di sekitarnya juga meledak. Lily mengangguk bangga setelah melihat apa yang terjadi. Li tahu bahwa anak anjing hitam akan menjadi asisten nomor 1 setelah ia berhasil menerobos. Pada waktunya, anak anjing hitam akan sangat membantu dalam menghabisi seluruh aliansi pembunuh kalajengking. King Feng Li dan anak anjing hitam terus berjalan sambil menjumpai lebih banyak binatang iblis di dalam pepohonan dan tanaman merambat tua. Beberapa dari binatang iblis ini bisa terbang, beberapa merangkak di tanah, dan beberapa mengandung racun yang mematikan. Namun, semuanya dibunuh dengan mudah oleh anak anjing hitam dan Li King Feng. Tak satu pun dari binatang iblis ini cukup kuat. 5 menit kemudian, King Feng dan Black Puppy sudah mencapai Gunung Black Tiger. Seperti namanya, gunung itu tampak seperti harimau hitam. Gunung itu diukur tingginya 3000 meter, dan tampak seperti seekor harimau, bermartabat dan hikmat, dengan sedikit kisah pembunuhan. Beberapa binatang iblis yang ditemui King Feng Li di luar gunung adalah binatang iblis tingkat tertinggi, tetapi mereka semua dibunuh oleh King Feng Li. Baik King Feng maupun Black Puppy berdiri di kaki gunung, mencoba menemukan pintu masuk markas besar aliansi pembunuh kalajengking. Berdasarkan ingatan manusia berkerudung hitam, mereka berjalan menyusuri kaki gunung macan hitam. Mereka menemukan sebuah barisan tak jauh di depan. Itu adalah susunan ilusi tingkat tinggi, dan bisa menyembunyikan semua pemandangan. Dari luar tampak seperti tebing. Namun, dari dalam, itu adalah tanah kosong dengan batu nisan. King Feng Li menggunakan kewaskitaan dengan mata kanannya saat mata itu memancarkan cahaya keemasan dan melihat segala sesuatu di balik susunan itu. Dia langsung memanggil Kaisar Malam Kegelapan, memintanya untuk menemukan kelemahan naskah jimat susunan ilusi dan kemudian melaporkannya kembali ke King Feng Li. Setelah mendengar saran dari Dark Knight Emperor, dia langsung memukul dan menghancurkan sudut kanan bawah susunan tersebut. Setelah susunan ilusi tingkat tertinggi menghilang, tebing itu pun menghilang. Sebuah batu nisan, atau mungkin sebuah prasasti batu raksasa, muncul. Ada 3 kata raksasa di permukaan prasasti batu itu. Gunung Harimau Hitam. Tepat setelah kata-kata itu adalah tempat kematian. Arti kata-kata itu sederhana, siapapun yang memasuki tempat ini akan mati, orang luar dilarang masuk. Lily mengulurkan tangan kanannya dan mulai mengalirkan esensi vital ke dalam tubuhnya. Lengannya mulai bersinar keemasan dan menghantam tablet batu hitam itu. Prasasti batu itu hancur berkeping-keping dan lenyap begitu saja. Setelah prasasti batu menghilang, sebuah pintu masuk muncul tepat di bawah lokasi prasasti batu tersebut. Pintu masuknya sangat sempit, sekitar 1 meter lebarnya, dan hanya bisa dimasuki 1 orang setiap kali. Terdapat tangga batu hijau di bagian bawah, yang melebar ke bawah selangkah demi selangkah. Li dan si anak anjing hitam, satu di depan dan satu lagi di belakang, mulai berjalan menuruni dinding. Tak lama setelah mereka mulai berjalan, aura pedang gelap mulai melesat dari kedua sisi dinding. Aura pedang ini sangat tajam dan berbisa. Li King Feng tertawa dingin dan melambaikan telapak tangannya. Semua niat pedang hancur dan jatuh ke tanah. Lily dan anak anjing hitam berjalan sangat cepat, tak lama kemudian mereka sampai di dasar. Di depan mereka terbentang sebuah istana bawah tanah yang luas. Istana itu dibangun dengan marmer hitam, seolah-olah mengandung jejak kengerian yang mematikan. Istana bawah tanah itu luasnya sekitar 10.000 meter persegi. Banyak manusia berkerudung hitam berkumpul di sini dan berlatih teknik membunuh mereka.
Ada sekitar 500 Black Hoodmen berkumpul di istana bawah tanah dan mereka semua adalah pembunuh elit dari Scorpion Assassin Alliance, melatih para pembunuh pemula. Mereka semua terkejut ketika melihat seorang remaja berjalan turun dari atas bersama seekor anjing. Seingat mereka, ada susunan ilusi tingkat tinggi di pintu masuk, yang tidak mungkin bisa dimasuki orang biasa. Jadi, bagaimana mungkin remaja ini bisa masuk? Seorang pria berkerudung hitam melangkah maju dan berteriak, "Siapa kau? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini?" Bab 1667. Satu langkah, satu pembunuhan. Menghadapi interogasi dari pria berjubah hitam, Lily tidak banyak bicara. Ia langsung memanggil esensi vital di dalam tubuhnya dan melambaikan tangan kanannya. Tangannya kemudian berubah menjadi telapak tangan raksasa surgawi yang menamparkan dengan kuat. Setelah suara dahsyat itu, telapak tangan Lily menamparkan bagian atas kepala pria berjubah hitam itu dan menghancurkan kepala, leher, tulang belakang, dan kakinya hingga berkeping-keping. Pria berjubah hitam itu kemudian berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang. Ratusan pria berjubah hitam lainnya terkejut dan mulai panik. Pria berjubah hitam yang tewas itu adalah rekan satu tim mereka. Mereka semua dilatih oleh aliansi pembunuh kalajengking dan sangat terampil, tetapi ia terbunuh hanya dengan satu serangan telapak tangan. Namun, sedetik kemudian, para pria berjubah hitam itu meneriakkan kesedihan mereka untuk rekan mereka dan bersiap untuk bertarung. Aliansi pembunuh kalajengking memiliki aturan, mereka harus membunuh musuh mereka untuk membalaskan dendam rekan mereka yang telah tewas. Dua pria berpakaian hitam menyerbu dari belakang menuju King Feng Li, mengayunkan belati hitam mereka dan menusuk jantung dan tenggorokan King Feng Li. Lily King Feng mencibir, lalu melangkah maju dan melambaikan tangannya lagi. Ia menamparkan tubuh kedua pria berjubah hitam itu, langsung menghancurkan tubuh mereka. Orang-orang lainnya yang berjubah hitam tidak gentar menghadapi King Feng Li. Mereka malah menghunus pedang panjang, bilah pedang besar, dan tombak, bersiap menghadapi serangan dan membunuhnya. Mereka memutuskan untuk menggunakan mantra penjebakan untuk mengepung King Feng Li hingga dia terlalu lemah untuk melanjutkan. Lily melangkah maju. Ia menggunakan telapak tangannya untuk membunuh seorang pria berjubah hitam setiap kali ia melangkah. Satu langkah, satu pembunuhan, dan hanya itu yang dilakukan King Feng Li. Setelah King Feng Li melangkah 10 langkah, dia telah membunuh lebih dari 10 pembunuh berjubah hitam, tak seorang pun yang sebanding dengannya. Kekuatan King Feng Li jauh melampaui mereka. Ia telah menembus alam tertinggi tingkat pertama dan telah menyelesaikan latihan tinju ke-7, yaitu tinju neraka cekik. Seluruh tubuh King Feng Li memancarkan aura gelap dari naskah jimat neraka, yang menyelimuti langit dan bumi. Terlebih lagi, Lily telah menyerap tulang naga ke dalam jari telunjuk tangan kanannya. Jari itu menjadi tak terkalahkan dan dapat menembus serta membunuh apapun di dunia. Para pembunuh berjubah hitam ini adalah ahli yang terkenal di dunia pengembangan diri, tetapi dibandingkan dengan King Feng Li, mereka rentan dan lemah seperti semut. King Feng Li terus bergerak maju dengan saripati vital yang lebih kuat di dalam tubuhnya, dikelilingi oleh napas dari Strangle Hellfish. Aksara jimat hitam menyebar di telapak tangan Lily, membuatnya terasa dingin, menakutkan, dan haus darah. Setiap kali ia mengangkat telapak tangannya, ia melenyapkan 4 hingga 10 pembunuh berjubah hitam. Jika dulunya King Feng Li dapat membunuh 1 orang setiap langkah yang diambilnya, sekarang ia dapat membunuh 10 orang setiap langkahnya. Setelah 20 langkah, Lily dikepung oleh ratusan pria berjubah hitam. Semua pembunuh di luar kastil dibunuh oleh Lily, tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Anak anjing hitam bersama Lily dan membantunya melumpuhkan beberapa pembunuh yang menyelinap di belakangnya. Anak anjing hitam menggunakan cakarnya untuk membunuh mereka. Tanah dipenuhi darah dan teror memenuhi udara setelah mereka selesai. Li King Feng terlalu cepat. Orang-orang di dalam kastil belum sempat bereaksi sebelum ia membunuh semua pembunuh berjubah hitam. Pada saat itu, seorang pria berjubah hitam terbang keluar dari kastil. Ia adalah pria kurus berukuran sedang di usia parubaya. Meskipun wajahnya tampak agak kurus dan lemah, matanya memancarkan hasrat membunuh yang kuat dan tubuhnya diliputi energi yang kuat. Pria ini merupakan master tingkat pertama di alam tertinggi dan terkenal karena membunuh 2 kultivator alam tertinggi tingkat pertama. Dia adalah pembunuh nomor 1 di Scorpion Assassin's League dan dijuluki pembunuh bermedali emas. Peringkatnya tepat di bawah penguasa Scorpion Assassin's League. Pria parubaya itu menatap Li King Feng dan berkata tanpa emosi, "Kau benar-benar menemukan markas kami dan membunuh begitu banyak dari kami. Mereka adalah pembunuh terbaik kami dan merupakan kekuatan inti kami. Kau pantas mati." Lily tersenyum tenang, tetapi berkata dengan kejam, "Mereka yang mengatakan aku pantas mati sudah mati. Hari ini akan menjadi hari terakhirmu." Pria parubaya itu tertawa dingin dan mengeluarkan sebilah pisau panjang. Pisau itu berwarna hitam panjang, lebarnya sekitar 3 jari dan panjangnya sekitar 6 kaki.
Pisau itu sedikit melengkung dan bernoda merah tua. Pedang itu berlumuran darah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibunuhnya, dan semua darah itu sebenarnya telah membuat pedang tingkat tertinggi itu bermutasi. Pria itu menatap tajam ke arah Li Qingfeng, aku telah membunuh 999 orang. Kau akan menjadi orang ke-1000 yang mati. Kau pantas dihormati. Li Lili mengerutkan bibir atasnya dan berkata dengan angkuh, aku telah membunuh 1999 orang. Kau akan menjadi jiwa ke-2000 yang mati. Pria parubaya itu mencibir, kilatan amarah melintas di matanya. Ia mengangkat pedang sisik tingkat tertinggi, yang membelah udara, bergetar hebat, dan meluap dengan kematian, lalu menebas tubuh Lili. Li Feng tidak bergerak sedikit pun dan hanya berdiri tegak seperti patung batu. Ia menggerakkan tangan kanannya ketika bilah hitam itu hampir mencapai matanya. Tiba-tiba, ia meremas jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu menekan bilah sisik hitam tingkat tertinggi di antara kedua jarinya. Mata pembunuh nomor 1 itu tampak bingung. Ia tidak menyangka pedang sisik tingkat tertingginya akan tersangkut di kedua jari Lili. Terbuat dari apakah jari-jarinya dan mengapa begitu kuat? Pembunuh nomor 1 Liga Pembunuh Kalajengking telah menggunakan bilah sisiknya untuk membelah meteorit kelas 2 dan 3 menjadi 2. Ia bahkan bisa membelah seluruh gunung. Jari telunjuk kanan Li Qingshan memancarkan cahaya naga kemasan. Jari kanannya bahkan mampu mengalahkan senjata yang bahkan lebih tinggi dari bilah sisik. Pembunuh nomor 1 itu memanggil esensi vital pembunuh dan mengeluarkan kabut hitam dari tubuhnya seperti bos iblis besar. Kemudian, ia dengan kuat menarik pedang panjangnya, mencoba menariknya dari jari-jari Lili. Tiba-tiba, wajah pembunuh nomor 1 itu berubah drastis seolah-olah ia telah melihat hantu, karena ia menyadari bahwa ia tidak bisa menggerakkan bilahnya sama sekali. Kedua jarinya seperti tang besi yang mencengkeram bilah sisiknya yang maha tinggi begitu erat hingga tak bisa bergerak. Li Qingfeng tertawa acuh tak acuh, mungkin aku bisa meminjam pedang ini sebentar. Lili kemudian menarik tangan kanannya ke depan dan mengarahkan bilah pedang ke depannya. Ia membalikkan tangannya dan meraih gagang bilah pedang itu. Pembunuh nomor 1, yang penuh amarah, berteriak, kembalikan pedang skala tingkat tertinggiku. Ada kilatan niat membunuh di mata Li Qingfeng saat ia berkata dengan muram, aku pinjam pedangmu. Sekarang aku akan pinjam kepalamu. King Feng Li mengayunkan pedang sisik tingkat tertinggi dan membelah udara dengan rentetan maut yang tajam ke arah kepala pembunuh nomor 1. Bab 1668. Melawan Leng Xie. Pembunuh nomor 1 itu mengubah sikapnya dan mencoba menghalangi. Namun, Li King Feng secepat kilat, ia mengayunkan pedang sisik tingkat tertinggi dan menebas lehernya. Kepala pembunuh nomor 1 itu melayang, dan darah mengucur deras. Matanya membeku karena ngeri, tak percaya, rindu, putus asa, dan segudang perasaan rumit. Ia tak bisa menerima atau percaya bahwa ia telah gagal. Pembunuh nomor 1, pembunuh bermedali emas, adalah pembunuh terbaik di alam tertinggi dan nomor 3 di seluruh dunia pembunuh. Bahkan di dunia kultivasi diri, ia berada di peringkat hampir teratas. Banyak orang mati di tangannya. Dia telah membunuh 999 orang, menjadikannya pembunuh bermedali emas. Namun, dia dibunuh oleh Li Qingfeng, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Li Feng melirik bilah sisik tingkat tertinggi dan berkata, lumayan, pantas saja ini adalah harta dharma tingkat tertinggi. Pedang ini memang sangat tajam. Li Qingshan memindahkan esensi vital dalam tubuhnya ke pedang sisik tingkat tertinggi, menyebarkan energi pembunuh yang mengerikan. Pedang sisik itu kemudian memiliki kekuatan dahsyat yang dapat mengguncang dunia. Li Qingshan mengayunkan pedangnya ke depan dan membentuk aliran chi hitam menuju kastil. Chi hitam itu berasal dari bilah skala tingkat tertinggi dan sangat besar. Ia menembus kehampaan dan meretakkan ruang. Detik berikutnya, ia akan menghantam kastil dan menghancurkannya berkeping-keping. Namun, sebuah cakar hitam muncul dari dalam kastil. Cakar itu sangat besar, mencengkeram chi hitam dan meremukannya. Kau baru saja menyerang markas besar Liga Pembunuh Kalajengking kami. Berani sekali kau. Sebuah suara garang dan tanpa ampun terdengar dari kastil. Kemudian, seorang pria bertopeng kalajengking terbang keluar dari kastil. Li Qingfeng langsung mengenalinya. Dia adalah Leng Xie, penguasa Liga Pembunuh Kalajengking. King Feng Li melihatnya di pelelangan di ibu kota kekaisaran, dia adalah salah satu pesaing untuk mendapatkan tulang naga. Li Qingfeng mengerutkan kening dan memasang kuda-kuda yang lebih serius karena ia dapat dengan jelas merasakan energi alam tertinggi tingkat ketiga dari tubuh Leng Xie. Energi ini begitu kuat, agung, dan memengaruhi seluruh ruang. Anak anjing hitam berbisik, King Feng Li, hati-hati. Dia adalah master tingkat ketiga dan sangat kuat. Li King Feng mengangguk. Meskipun si anak anjing hitam tidak menyebutkannya, ia masih bisa merasakan kekuatan Leng Xie. Rupanya,
ia telah membunuh banyak orang, begitu banyak, sehingga aura pembunuhnya menjadi nyata. Kulit, pori-pori, mata, hidung, telinga, dan seluruh bagian tubuh Leng Xie memancarkan aura pembunuh yang mampu menjangkau langit dan bumi, seakan-akan datang dari awal langit. Hatinya sakit melihat ratusan pembunuh bayaran tewas di hadapannya. Itulah kartu asnya. Mereka adalah pembunuh bayaran terpenting di Liga Pembunuh Kalajengking. Mereka adalah kekuatan inti Liga Pembunuh Kalajengking dan alasan mengapa ia bisa berlari tanpa hambatan di seluruh negeri Lingyun. Namun, Li Lili membunuh mereka semua dan menghancurkan pencapaian yang telah ia bangun selama beberapa dekade terakhir. Rasanya menyakitkan seperti menumpahkan segenggam garam pada lukanya. Leng Xie menjadi murung, terutama saat melihat pembunuh paling setianya, pembunuh medali emas nomor 1, tergeletak tidak jauh darinya dengan kepala dipenggal oleh King Fengli. Pembunuh nomor 1 itu bekerja untuknya dalam waktu yang lama dan menjadi pembunuh bersamanya saat mereka masih muda. Mereka menjelajahi negeri Lingyun dan membunuh banyak praktisi kultivasi diri yang kuat. Leng Xie menatap Lili dengan kilatan dingin di matanya, dan ia dipenuhi rasa haus darah. Ia memandang Li Lili seolah-olah Lili adalah musuh yang paling dibencinya. Ia berharap bisa membunuhnya, mengambil otot dan tulangnya, lalu mengulitinya. Li Qingfeng tertawa santai dan berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Banyak orang tak bersalah telah mati di tanganmu. Mereka juga menginginkan hal yang sama padamu. Ini semua karma, dan kau seharusnya tidak menyalahkan siapapun selain dirimu sendiri." King Fengli memanggil saripati vital dalam tubuhnya, mengayunkan pedang skala tingkat tertinggi dan mengeluarkan seberkas chi hitam dari pedang tersebut. Namun, ketika energi pedang yang kuat itu mengenai wajah Leng Xie, energi itu tertahan dan patah. Sebagai master alam tertinggi tingkat ketiga, Leng Xie sama sekali tidak lebih lemah dari Li Qingfeng. Leng Xie memikirkan sebuah gerakan dan mengeluarkan tombak panjang dari tubuhnya. Tombak itu berwarna hitam panjang, diukir dengan banyak pola rumit yang merupakan mantra energi pembunuh. Energi pembunuh yang tak terhitung jumlahnya tersebar samar-samar. Tombak itu panjangnya lebih dari 2 meter, dan begitu energi pembunuh itu muncul, ia meledakkan kehampaan. King Fengli memahami tulisan jimat itu dan menyadari bahwa tombak panjang hitam ini adalah harta dharma alam kehormatan tingkat keempat dan lebih kuat dari pedang sisik tingkat tertingginya. Leng Xie mengayunkan tombak pembunuh hitam mendalam dan menusuk ke depan. Tombaknya membelah ruang dan mencapai bagian depan wajah King Fengli. Tanpa ragu, ia mengayunkan bilas sisik tingkat tertinggi dan menyerang. Tombak pembunuh hitam mendalam dan bilas sisik beradu dan menciptakan benturan yang sangat keras. Chi dan energi raksasa yang kuat berfluktuasi dan menyebar di sekitar mereka. Seluruh dunia bergetar hebat, tanah retak, dan ruang hancur berkeping-keping. Tanah beterbangan dan lumpur berhamburan. Tubuh para pria berjubah hitam itu hancur berkeping-keping dan lenyap. Detik berikutnya, bilas sisik Li Qingfeng mengeluarkan suara keras dan retak. Ping! Bilas sisik tingkat tertinggi itu hancur berkeping-keping dan lenyap di udara. Tubuh Lili terdorong ke belakang, dan telapak tangannya sedikit mati rasa. Ia menyadari bahwa hanya gagang pedang yang tersisa di tangan kanannya. Pedang itu telah hilang, dan ia pun berduka. Sialan, tombak pembunuh hitam mendalam Leng Xie terlalu kuat. Bahkan bisa menghancurkan bilas sisik tingkat tertinggi. Li Qingfeng mengutuk dalam hati, tetapi juga menyadari betapa kuatnya Leng Xie. Dia pantas menjadi penguasa Liga Pembunuh Kalajengking dan penguasa alam tertinggi tingkat ketiga. Kekuatan serangan yang dia pancarkan tidak kalah darinya. Tentu saja, Lili masih memiliki kartu trufnya. Jika dia menggunakannya, tidak akan sulit untuk membunuh Leng Xie di depannya. Leng Xie menatap Li Qingfeng dan mencibir, "Senjatamu sudah hancur. Kau selanjutnya. Aku akan menggunakan tombak panjangku untuk menembus jantungmu dan membuatmu mati kesakitan." Leng Xie mengeluarkan roh pembunuh hitam dari tubuhnya, yang mencapai awan, memenuhi ruang di sekitarnya dan menggemparkan cakrawala. Leng Xie mengayunkan tombak panjangnya, menembus kehampaan dan datang ke arah King Fengli. King Fengli tertawa dengan nada menghina, "Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kau akan menganggapku bodoh." Li Lili memulai mantra naga ilahi untuk mengirimkan napas dewa naga yang memenuhi langit dan bumi. Sesosok hantu dewa naga yang sangat kuat muncul di atas kepalanya. Begitu hantu itu muncul, seluruh langit dipenuhi dengan kekuatannya. Li Qingfeng menjepit tangan kanannya dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu mengunci tombak pembunuh hitam mendalam tepat di tempatnya. Li Qingfeng telah menyerap tulang naga di jari telunjuk kanannya, membuatnya tak terkalahkan dan sangat kuat. Bab 1669. Mengalahkan Xie Leng. Tulang naga emas adalah tulang terkeras di dunia dan dapat mematahkan apapun. Bahkan harta spiritual tingkat tertinggi tingkat keempat pun dapat dengan mudah ditaklukkan olehnya. Jejak amarah yang mengerikan muncul di mata Leng Xie.
Ia tak menyangka tombak pembunuh hitam mendalam miliknya akan dicegat oleh jari-jari lawannya. Di matanya, skenario seperti ini seharusnya mustahil. Itu karena aura pembunuh tajam yang terpancar dari tombak itu sendiri dapat dengan mudah membunuh musuh-musuhnya. Selain itu, ujung tombak itu terbuat dari batu meteorit tingkat 4 yang sangat tajam yang dipadukan dengan besi emas hitam dan mineral lainnya. Tombak pembunuh hitam yang mendalam dibuat oleh seorang ahli harta karun spiritual alam tertinggi dan merupakan salah satu harta karun spiritual alam tertinggi di dunia para kultivator mandiri. Leng Xie telah membunuh banyak kultivator dengan tombak pembunuh hitam mendalam dan merupakan pembunuh terkenal di dunia kultivator. Dan itulah mengapa ia bisa menjadi panglima tertinggi aliansi pembunuh kalajengking. Tak seorang pun pernah menangkis tombak pembunuh hitam mendalam milik Leng Xie, tetapi Li Li sekarang memegangnya di antara kedua jarinya. Jika kultivator lain melihatnya, mereka pasti akan tercengang dan tak percaya. Melirik Leng Xie sekilas, Li Qingfeng mencubit keras dengan jari telunjuk dan jari tengah kanannya. Tulang naga di jari telunjuknya melepaskan gelombang kekuatan naga yang dahsyat dan mematahkan ujung tombak, yang kemudian jatuh ke tanah. Saat melihat ujung tombak yang patah, keheranan dan ketidakpercayaan muncul di mata Leng Xie. Dia memiliki keyakinan penuh terhadap tombak pembunuh hitam mendalam, percaya tombak itu dapat menembus apapun, tetapi sekarang tombak itu telah patah. Dia telah meneteskan setetes darahnya ke dalam tombak pembunuh hitam mendalam saat sedang menyempurnakannya. Kini setelah tombak itu patah, dia pun terluka. Dengan wajah pucat, dia memuntahkan seteguk darah. Setelah mematahkan ujung tombak dengan jarinya, King Feng Li melanjutkan serangannya. Retak, retak, retak. Disertai selusin suara retakan, tombak pembunuh hitam mendalam, harta karun spiritual alam tertinggi tingkat keempat yang kuat, hancur berkeping-keping dan dibuang sembarangan ke tanah. Seluruh tombak pembunuh hitam yang mendalam hancur dan menjadi tumpukan sampah. Melihat King Feng Li mematahkan tombaknya hanya dengan jari dan mengubahnya menjadi tumpukan logam bekas, Leng Xue terbakar amarah yang hebat, seakan-akan ada gunung berapi yang meletus di dalam dirinya. Melihat Li King Feng, Leng Xue berkata dengan dingin, "Brengsek, kau telah menghancurkan tombak pembunuh hitam mendalamku. Hari ini aku akan mengubahmu menjadi abu." Dia mengayunkan tinju kanannya, yang berubah menjadi tinju hitam yang terbuat dari energi pembunuh. Saat kemunculannya, tinju energi pembunuh meledakkan ruang di sekitarnya dan massa udara hitam berjatuhan dengan keras sebelum melesat ke langit. Terbang turun dari langit, tinju Leng Xie membawa kekuatan yang mengerikan dan menghantam jantung King Feng Li, berusaha meninju tubuhnya. Li Qingfeng tentu saja telah melihat kekuatan tinju energi pembunuh. Dengan muram, ia mengedarkan tubuh api penyucian fana dan memancarkan rune neraka hitam yang membawa kekuatan mengerikan dari neraka. Tinju ketujuh, menghancurkan tubuh. Sambil berteriak, King Feng Li melancarkan teknik tinju ketujuh dari Strangle Hellfist, yang merupakan teknik terkuat yang pernah dipelajarinya sejauh ini. Sebuah tinju hitam yang kuat tiba-tiba muncul di udara, membawa banyak rune berbentuk kecebong hitam yang berkedip-kedip. Membawa kekuatan penghancur dunia, rune berbentuk kecebong hitam yang kuat itu menghantam dengan ganas ke tinju Leng Xie dan membelahnya menjadi dua bagian. Leng Xie menjerit, tak menyangka tinju energi pembunuhnya akan hancur begitu mengenai tinju lawannya. Rasanya tubuhnya akan terbelah. Ia ketakutan. Di saat kritis ini, Leng Xie mengaktifkan pakaian harta karun hitam yang ia peroleh di makam seorang penguasa alam Raja Roh. Setelah ribuan tahun, keberadaan pakaian itu sebagian besar telah memudar. Namun, itu adalah pakaian harta karun alam Raja Roh, dan masih mengandung kekuatan besar. Suatu ketika, seorang master alam tertinggi tingkat kelima menebas tubuh Leng Xie dengan pedang, dan pakaian harta karun itu melindunginya dari serangan itu. Tinju hitam yang ditransformasikan oleh tinju ketujuh Li Qingshan menghantam jubah harta karun Leng Xie. Dengan suara retakan yang keras, jubah harta karun hitam itu terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Ledakan. Dengan suara memekakkan telinga, tinju lili melepaskan gelombang kekuatan raksasa dan mengirim Leng Xie terbang puluhan meter. Leng Xie memuntahkan seteguk darah sebelum jatuh ke tanah. Berkat perlindungan jubah harta karun alam Raja Rohnya, Leng Xie tidak hancur oleh serangan King Feng. Namun, jubah harta karunnya telah terbelah menjadi dua bagian dan lenyap. Mulut Leng Xie berkedut karena kehilangan yang lebih menyakitkan baginya daripada kehilangan ratusan pembunuh berpakaian hitamnya. Meskipun para pembunuh berpakaian hitam telah mati, dia masih bisa merekrut dan melatih para pembunuh baru dari para kultivator di negeri Lingyun. Namun, pakaian harta karun alam Raja Rohnya tidak akan pernah kembali setelah dihancurkan oleh King Feng Li. Li Qingfeng mengerutkan kening dengan penyesalan. Ia mengira ia akan dengan mudah membunuh Leng Xie dengan teknik tinju terkuatnya. Namun, jubah harta karun ranah Raja Roh Leng Xie telah menangkis serangan tinju itu. Meskipun dilindungi oleh pakaian itu, tangan kanan Leng Xie terbelah dan tubuhnya terluka parah.
Beberapa saat yang lalu, Leng Xie bersikap angkuh, arogan, dan sombong, namun kini ia berubah menjadi waspada, heran, bahkan takut. Pukulan kuat Li Qingshan meninggalkannya dengan tanda kematian. Leng Xie yakin bahwa tanpa pakaian harta karun alam Raja Roh, ia pasti sudah terbelah menjadi dua. Leng Xie tahu bahwa ia harus menyerang dari jauh karena ia tidak sebanding dengan kekuatan fisik King Feng Li yang besar. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan aura pedang hitam yang mengandung energi pembunuh. Aura pedang tajam itu melesat ke udara dan melesat menuju Li Qingfeng. Tak peduli, King Feng Li menyalurkan energi emas di tubuhnya dan mengeluarkan seberkas aura cahaya kemasan. Aura emas itu begitu tajam sehingga langsung membelah aura pedang hitam Leng Xie menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah sebagai abu. Ekspresi Leng Xie berubah, tidak menyangka serangan gelombang suaranya tidak sebanding dengan King Feng Li. Dengan pikirannya, Leng Xie mengeluarkan gulungan hitam yang usianya paling sedikit beberapa ribu tahun. Dari tampilan gulungan hitam lusuh itu, sepertinya benda itu berasal dari zaman kuno. Gulungan itu memancarkan niat membunuh yang dingin dan haus darah yang luar biasa. Bab 1670. Fragmen Jiwa Raja Pembunuh. Li Qingfeng mengerutkan kening. Saat fokusnya tertuju pada gulungan hitam di tangan Leng Xie, ia merasakan kehadiran yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Terkejut oleh kehadiran itu, ia tahu bahwa gulungan itu memiliki latar belakang yang kuat. Tanda-tanda pelapukan dan kerutan pada gulungan hitam itu menunjukkan bahwa kekuatannya cukup besar untuk menggemparkan surga. Di sampingnya, anak anjing hitam memperingatkan, King Feng Li, kau harus berhati-hati. Aku merasakan kehadiran dewa di gulungan lusuh itu. Kehadirannya sepertinya berasal dari zaman kuno dan mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Li Qingfeng mengangguk. Indra dan kekuatan jiwanya sangat sensitif, dan ia menyadari bahwa aura yang terpancar dari gulungan hitam itu jelas bukan milik alam tertinggi. Melihat Li Qingfeng, wajah Leng Xie berubah menjadi haus darah dan kegilaan. Ia berkata dengan dingin, Li Qingfeng, kau memaksaku menggunakan gulungan Raja Assassin. Dia adalah Raja Assassin yang tak tertandingi di masanya dan pasti akan menghancurkanmu. Dengan wajah muram, Li merasakan bahaya. Dari kata-kata Leng Xie, ia tahu bahwa jiwa yang tersegel dalam gulungan itu adalah seorang penguasa alam Raja Roh yang disebut Raja Pembunuh, yang memperoleh pencerahannya melalui pembunuhan. Suara jiwa naga api bergema di benak Li Qingfeng, bocah kecil, jangan khawatir. Aku telah memulihkan sebagian energi spiritualku dan lawanmu hanyalah jiwa seorang raja yang terfragmentasi. Aku bisa mengatasinya. Mendengar kata-kata naga api, King Feng Li mengangguk dan kelegaan muncul di matanya. Kalau saja itu adalah Raja Assassin yang sebenarnya, King Feng Li pasti bukan tandingannya. Namun, setelah ribuan tahun, sebagian besar energi spiritual Raja Assassin telah terkikis dan hanya tersisa sedikit jiwa. Dilengkapi dengan jiwa naga api, Kaisar Malam Kegelapan dan batu kilangan hitam putih dalam pikirannya, King Feng Li tidak takut. Li Qingfeng tertawa. Ia menunjuk Leng Xie dengan jarinya dan berkata dengan nada menghina, bodoh, datanglah dan temui ajalmu. Mendengar kata-kata Li, Leng Xie menjadi marah. Orang ini benar-benar berani menghinanya dan gulungan Raja Pembunuh. Dia mencari kematiannya sendiri. Tidakkah dia tahu bahwa Raja Assassin-lah yang tersegel dalam gulungan itu? Raja Assassin adalah penguasa alam Raja Roh dan memiliki reputasi besar di benua api merah. Meniru Li Qingfeng, Leng Xie menunjuk Li Qingfeng dan berkata dengan arogan, Li Qingfeng, kau akan membayar harga atas kesombongan dan ketidaktahuanmu. Ketika Raja Assassin keluar, kau akan mati tanpa kuburan. Li Qingfeng melambaikan tangannya dengan angkuh, berkata, Leng Xie, cepat dan lepaskan Raja Assassin. Kau lihat saja bagaimana aku membunuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku menghancurkan aliansi Assassin kalajengking hari ini. Mendengar kata-kata arogan King Feng Li, Leng Xie gemetar karena marah. King Feng Li, kau mencari kematianmu. Aku tidak akan membiarkan mayatmu utuh. Sambil memelototi King Feng Li, Leng Xie menggertakkan giginya dan suaranya bergema dengan niat membunuh yang kuat. Ia memegang gulungan Raja Assassin di udara dan mengucapkan mantra yang akan melepaskan Raja Assassin. Bersamaan dengan itu, seberkas cahaya hitam memasuki gulungan itu. Sang Raja Assassin terbangun dan dari gulungan kuno keluarlah sosok hitam. Sosok itu bukanlah manusia sungguhan. Ia tidak memiliki tubuh fisik, melainkan terkondensasi oleh energi spiritual. Ia adalah pecahan jiwanya dari zaman kuno yang tersegel dalam gulungan itu. Sosok itu besar. Dalam bayangan samar, orang bisa melihat alisnya yang lebat, matanya yang besar, bibirnya yang menonjol, dan niat membunuh yang terpancar di matanya. Ia memancarkan aura yang kuat. Kehadirannya berubah menjadi aura pembunuh hitam di sekujur tubuhnya. Setidaknya ribuan meter tingginya, aura pembunuh melesat ke langit dan menembus istana bawah tanah, gua-gua, dan dinding-dinding di sekitarnya.
Inilah kehadiran Raja Assassin. Dia adalah Raja Assassin yang terkenal kejam yang telah menggemparkan seluruh benua api merah di era kuno. Dengan niat membunuh yang terpancar di matanya, Raja Assassin menatap Lily dan berkata dengan dingin, "Kau berani mencoba menghancurkan warisanku, aliansi Assassin kalajengking. Hari ini kau harus mati untuk itu." Lily Qingshan mengerucutkan bibirnya dan memutar matanya. Ia mengacungkan jari tengahnya ke arah Raja Assassin dan berkata dengan nada menghina, "Kau terlalu banyak bicara. Datanglah dan temui ajalmu. Aku cukup tertarik dengan jiwamu." Melihat pemandangan ini, bukan hanya Leng Xie, tetapi juga Raja Assassin yang geram. Selama ribuan tahun terakhir, Raja Assassin telah melihat banyak orang, dan tidak ada satupun dari mereka yang sesombong Lily. Bahkan Kaisar Api Merah yang pernah ia lawan pun tak berani menunjukkan kesombongannya di hadapannya. Jiwa Raja Assassin yang terfragmentasi memutuskan untuk membunuh Li Qingfeng. Ia berubah menjadi pedang tajam dan langsung berada di hadapan Li Qingfeng. Dia mencoba menerobos pikiran King Feng Li dan menelannya. Melihat niat Raja Assassin, Lily berdiri kaku seperti patung, seolah-olah ia diliputi ketakutan. Sebenarnya, ia sedang menunggu Raja Assassin memasuki pikirannya. Leng Xie mengejek Li Qingfeng, "Kupikir kau kuat, tapi ternyata kau hanya orang bodoh yang berani membiarkan Raja Assassin memasuki pikiranmu. Tidak ada harapan untukmu sekarang." King Feng Li tersenyum tipis mendengar kata-kata ejekan Leng Xie dan tetap diam karena dia tahu Raja Assassin akan hancur begitu dia memasuki pikirannya. Memasuki kedalaman pikiran Li Qingfeng, jiwa Raja Assassin yang terfragmentasi tertawa terbahak-bahak. Ia senang ketika mendapati energi spiritual Li Qingfeng ternyata cukup kuat. Ia memutuskan untuk melahap energi spiritual Li Qingfeng dan kemudian menempati tubuhnya. Sebagai Raja Assassin di zaman kuno, ia telah merasakan kekuatan besar dalam tubuh fisik Lily. Begitu ia menempati tubuh itu akan menjadi kelahiran kembali baginya, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Namun di saat berikutnya, dia tersedak tawanya karena melihat hantu naga api merah yang panjangnya paling sedikit beberapa ribu meter. Di alam semesta roh yang tak berujung, naga api berdiri tegak dan menatapnya, memancarkan kehadiran yang luar biasa dan agung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada jiwa naga dewa kuno di sini? Apa aku datang ke tempat yang salah? Raja Assassin bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ia menduga ia telah memasuki suatu ruang di alam semesta, bukan pikiran Li Qingshan. Jiwa naga api mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Tidak, kau tidak datang ke lingkungan yang salah, ini memang pikiran Li Qingshan. Kau berencana untuk menempati tubuhnya, tetapi rencanamu gagal. Hari ini adalah tanggal kematianmu." Kemudian tubuh besar naga api itu jatuh. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api roh merah ke arah Raja Assassin. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.